Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Cintia Altayani dengan NIM 2586206176. Kali ini saya membuat buku cerita digital yang berjudul Ketiga Kata Menipu Makna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah kajian kebahasaan yang diampu oleh dosen Dr. Putri Hana Febriana, SPD MPD. Ketiga Kata Menipu Makna oleh Cintia Altayani. Suatu sore setelah kuliah, Alia duduk di kamar kosnya sambil mengerjakan banyak tugas. Hari itu dosen memberikan beberapa tugas sekaligus sehingga Alia merasa lelah dan kesulitan mencari ide. Karena ingin mengeluh kepada sahabatnya, Alia mengirim pesan kepada Rani. "Aduh, aku sudah mati gaya mengerjakan tugas ini." Alia menganggap kalimat itu biasa saja karena sering digunakan untuk menunjukkan bahwa dirinya kehabisan ide. Namun, ketika membaca pesan tersebut, Rani langsung terkejut. Ia terpaku melihat kata mati dalam pesan Alia. Rani segera menelpon Alia berkali-kali, tetapi teleponnya tidak diangkat karena Alia sedang mandi. Rani semakin panik. Ia membayangkan hal-hal buruk terjadi pada sahabatnya. Bahkan ia sempat menghubungi beberapa teman kampus untuk menanyakan keadaan Alia. Setelah beberapa saat, Alia akhirnya melihat banyak panggilan tak terjawab dari Rani. "Ada apa, Ran?" tanya Alia. "Kamu baik-baik saja? Kenapa bilang mati?" jawab Rani dengan cemas. Alia tertawa kecil dan menjelaskan bahwa mati gaya hanya berarti kehabisan ide. Meski sudah dijelaskan, Rani masih merasa bingung mengapa satu kalimat bisa memiliki makna berbeda. Keesokan harinya, Alia kembali sibuk dengan tugas yang semakin banyak. Karena merasa sangat pusing, ia kembali mengirim pesan kepada Rani. "Kepalaku mau pecah karena tugas ini." Melihat pesan tersebut, Rani kembali panik. Ia mengira Alia sedang mengalami sakit serius. Tanpa berpikir panjang, Rani langsung datang ke kos Alia sambil membawa obat dan makanan. Saat sampai di kos, Rani melihat Alia sedang duduk santai sambil mengerjakan tugas. Rani merasa heran. "Loh, bukannya kepalamu mau pecah?" tanya Rani. Alia tertawa dan menjelaskan bahwa itu hanyalah ungkapan untuk menunjukkan bahwa dirinya sangat pusing. Alia kemudian menjelaskan kepada Rani bahwa dalam bahasa Indonesia banyak kata dan kalimat yang tidak selalu bermakna sesuai arti sebenarnya. Ungkapan seperti mati gaya dan kepala mau pecah termasuk majas hiperbola, yaitu gaya bahasa yang melebih-lebihkan suatu keadaan untuk memberikan kesan yang lebih kuat. Alia juga menjelaskan bahwa kesalahpahaman terjadi karena Rani memahami kata-kata tersebut secara harfiah tanpa melihat konteks pembicaraan. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Rani mulai memahami bahwa makna bahasa dapat berubah tergantung situasi dan tujuan penuturnya. Sejak saat itu, Alia dan Rani menjadi lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Alia berusaha menggunakan kalimat yang lebih jelas, sedangkan Rani belajar memahami makna kata berdasarkan konteksnya. Mereka pun tertawa ketika mengingat kejadian yang membuat panik hanya karena salah memahami sebuah ungkapan. Persahabatan mereka justru semakin erat karena belajar bahwa komunikasi yang baik membutuhkan pemahaman terhadap makna bahasa. Cerita Ketiga Kata Menipu Makna menggambarkan terjadinya kesalahpahaman komunikasi antara Alia dan Rani akibat perbedaan pemahaman terhadap makna bahasa. Fenomena tersebut dapat dikaji melalui cabang ilmu linguistik, khususnya semantik, yaitu ilmu yang mempelajari makna kata, frasa, kalimat, dan hubungan makna dalam bahasa. Dalam cerita tersebut, kesalahpahaman muncul karena salah satu tokoh memahami ujaran secara harfiah, sedangkan penutur menggunakan makna kias atau makna kontekstual. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman makna tidak hanya bergantung pada bentuk bahasa, tetapi juga pada konteks penggunaannya. Fenomena pertama terlihat pada kalimat, "Aduh, aku sudah mati gaya mengerjakan tugas ini." Secara lesikal, kata mati berarti kehilangan nyawa atau tidak hidup lagi. Namun, dalam ungkapan mati gaya, makna tersebut mengalami perubahan sehingga tidak lagi merujuk pada kematian secara fisik. Ungkapan mati gaya termasuk idiom atau ungkapan tetap yang memiliki makna kehabisan ide, bingung,
atau tidak tahu harus berbuat apa. Kesalahpahaman terjadi karena Rani menafsirkan kata mati berdasarkan makna leksikalnya, sedangkan Alia menggunakan dalam makna idiomatis. Dari sudut pandang semantik, peristiwa ini menunjukkan adanya perbedaan antara makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif merupakan makna sebenarnya yang terdapat dalam kamus, sedangkan makna konotatif merupakan makna tambahan yang muncul berdasarkan konteks sosial dan budaya. Fenomena kedua terlihat pada kalimat "kepalaku mau pecah karena tugas ini". Kalimat tersebut merupakan contoh majas hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang digunakan untuk melebih-lebihkan suatu keadaan dengan tujuan memberikan pendekatan atau efek tertentu kepada pendengar. Secara logis, kepala seseorang tidak mungkin benar-benar pecah hanya karena mengerjakan tugas. Akan tetapi, ungkapan tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi seseorang yang sangat pusing, lelah, atau tertekan. Kesalahpahaman terjadi karena Rani memahami kalimat tersebut secara literal atau harfiah. Padahal, dalam komunikasi sehari-hari, majas hiperbola sering digunakan untuk memperkuat ekspresi perasaan penutur. Walaupun kalimat dalam cerita tidak termasuk ambiguitas struktural secara langsung, terdapat fenomena ketaksaan makna yang muncul akibat perbedaan interpretasi antara penutur dan lawan bicara. Alia memahami ungkapan berdasarkan makna kias, sedangkan Rani memahami berdasarkan makna harfiah. Perbedaan interpretasi ini menyebabkan terjadinya gangguan komunikasi atau misunderstanding. Menurut kajian semantik, makna suatu ujaran sangat dipengaruhi oleh konteks. Hubungan dengan semantik. Semantik merupakan cabang linguistik yang mempelajari makna dalam bahasa. Dalam cerita ini, konsep semantik terlihat melalui makna leksikal pada kata mati, makna idiomatis pada ungkapan mati gaya, makna kias pada kalimat "kepalaku mau pecah", perbedaan antara makna denotatif dan konotatif. Pengaruh konteks terhadap pemahaman makna. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa makna bahasa tidak selalu dapat dipahami hanya dari arti kata secara harfiah. Pemahaman konteks menjadi unsur penting dalam proses komunikasi. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa cerita ketika kata menipu makna memuat beberapa fenomena kebahasaan yang berkaitan dengan kajian semantik, yaitu makna leksikal, makna konotatif, idiom, dan majas hiperbola. Kesalahpahaman yang dialami oleh tokoh terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap makna berbahasa. Cerita ini menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh kata-kata yang digunakan, tapi juga oleh kemampuan penutur dan pendengar dalam memahami konteks serta makna yang tergantung di dalam ujaran.